Salam jumpa dan shalom bagi kita semuanya. Pada saat ini kita boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati sukacita bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita mempergunakan waktu dan kesempatan yang indah yang Tuhan karuniakan kepada kita untuk memuliakan namanya. Kita masuk di dalam saat teduh. Mari kita mengangkat pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, pada saat ini kami datang mengucap syukur dan terima kasih padamu karena kasih-Mu yang senantiasa selalu mengalir di dalam hidup kami. Pada saat ini ya Tuhan, Tuhan kembali mempersekutukan kami melalui sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, supaya selaku hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu saja. Demikian juga kami sebagai umat-Mu, kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, berfirman-Lah, karena kami semuanya telah siap untuk merenungkan kebenaran-Mu. Ampunkan salah dosa kami dan terima kami yang datang berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menolong kami setiap kali berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 23 dengan judul Perikop Dasar dan Bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah.
Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada seorang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya, dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang megahkan diri atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Di dalam memaknai akan berita firman Tuhan yang sudah kita baca ini, saya mengajak kita untuk menghayati sebuah kisah tentang seorang tukang bangunan yang sudah tua dan berniat untuk pensiun dari profesi yang sudah digelutinya selama puluhan tahun. Ia menyampaikan rencana tersebut kepada majikannya bahwa ia ingin pensiun. Sang majikan sebenarnya masih membutuhkan tenaganya, namun ia tidak bisa memaksa. Maka sang majikan pun menyampaikan permintaan terakhir kepada si tukang bangunan itu. Ia meminta tukang bangunan itu sekali lagi membangun sebuah rumah sebagai karya terakhirnya. Katanya, bangunlah sebuah rumah, buatlah yang terbaik dengan seluruh kemampuanmu. Kamu bebas membangun dengan semua bahan-bahan yang terbaik yang ada di sini. Demikian kata sang majikan. Dengan berat hati, si tukang bangunan ini memenuhi permintaan majikannya. Ia bekerja dan membangun rumah itu, tapi semuanya dikerjakan dengan asal-asalan. Ia membuat rangka bangunan seadanya. Ia menggunakan bahan-bahan yang berkualitas rendah, kayu yang mudah lapuk, dan campuran semen yang tidak sesuai dengan standar. Tak terasa rumah itu pun selesai. Ketika majikannya mendapat laporan dan datang melihat hasil kerja sang tukang bangunan itu, sang majikan berkata, "Terima kasih sudah bekerja yang terakhir kalinya. Ini adalah rumah yang kuhadiahkan untukmu. Ya, untukmu dan juga untuk keluargamu." Betapa terkejutnya si tukang bangunan. Ia sangat menyesal. Di dalam hatinya ia berteriak, "Kalau saja sejak dari awal aku tahu bahwa rumah ini menjadi milikku, maka aku pasti akan membangunnya dengan sungguh-sungguh, menggunakan bahan-bahan terpilih, menggunakan bahan-bahan terbaik dan berkualitas. Bahan-bahan yang berkualitas tinggi. Tapi sayang, semua sudah terlambat.
Si tukang bangunan menuai apa yang ditaburnya sendiri. Ia tinggal di rumah yang ia bangun dengan asal-asalan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dunia ini kita pun sedang membangun rumah kehidupan kita masing-masing. Apakah kita sedang membangunnya dengan sungguh-sungguh atau asal-asalan? Apakah kita menggunakan bahan-bahan bangunan terbaik atau yang tidak berkualitas? Sebagai manusia, kita mengakui tidak sedikit dari kita yang menjalani hidup dengan asal-asalan saja. Kita hidup menurut keinginan hati kita sendiri tanpa menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah dari Tuhan yang sungguh berharga. Kita kurang menyadari bahwa hidup ini hanyalah sementara. Kita mengisinya dengan menyesuaikan apa yang ada di hati dan di pikiran kita tanpa mempertimbangkan bahwa Tuhan mempunyai aturan-aturan yang lebih baik, tuntunan yang lebih tepat. Bagaimana cara kita mengisi kehidupan karunia-Nya yang hanya sementara ini? Kadangkala kita bekerja seadanya, yang penting dapat gaji. Kita mengejar keuntungan, kita melayani kalau ada waktu saja. Kita hidup menurut kemauan kita dan melakukan apa saja tanpa rasa takut akan Tuhan. Tanpa kita sadari, sesungguhnya kita sedang memaknai kehidupan ini dengan menggunakan bahan-bahan bangunan yang mencelakakan kita sendiri pada akhirnya. Pada akhirnya kita akan mengalami penyesalan seperti yang dialami oleh si tukang bangunan ini. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita bahwa dasar dari hidup kita adalah Yesus Kristus. Dengan dasar iman kepada Yesus Kristus, kita akan memiliki kehidupan yang berkualitas, kuat, dan tidak akan digoyahkan oleh badai dalam dunia ini. Tetaplah semangat untuk setia beribadah, membaca firman Tuhan, tekun berdoa, melayani, dan bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Dan satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah bagaimana kita juga selalu bergembira, sukacita melakukan firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita renungkan di dalam setiap hari kehidupan yang Tuhan masih karuniakan. Percayalah, kita akan mengalami hasil yang terbaik, yaitu bagaimana Tuhan mengaruniakan kehidupan yang terbaik untuk kita. Tuhan mengasihi kita, selalu semangat, selalu sehat, dan amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lebar panjang tinggi
Mari kita satu di dalam doa. Tiada putus-putusnya kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, ya Bapa di sorga. Menandai segala kasih setiamu yang selalu hadir di dalam hidup kami sampai pada saat ini. Engkau Bapa yang baik, Tuhan yang setia di dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sesaat pun juga di dalam setiap perjalanan hidup yang Tuhan masih karuniakan. Sampai hari ini, Tuhan terus mempersekutukan kami, memberikan kami waktu dan kesempatan untuk menikmati persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Sebagai saudara bersaudara di dalam iman, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan juga kami boleh membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Hari ini kami diingatkan kembali untuk menjalani kehidupan kami, memaknai kehidupan karunia Tuhan ini dengan senantiasa sungguh memahami bahwa dasar hidup kami adalah iman kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, terima kasih. Melalui penghayatan iman kami ini, kami senantiasa dituntun bagaimana kami menjalani kehidupan ini dengan benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Ada begitu banyak tantangan dan pergumulan yang diperhadapkan kepada kami. Tetapi di dalam dasar iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, kami senantiasa terkuatkan, kami senantiasa tertuntun, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini secara benar dan baik. Sampai hari ini, kami masih tetap boleh berdiri dan kuat untuk menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan hidup yang ada. Semua karena dasar iman yang teguh yang Tuhan sudah karuniakan di dalam kehidupan kami semua. Tuhan yang Maha Kasih mampukan kami untuk memperlakukan firman Tuhan ini dalam sepanjang hari kehidupan kami melalui pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu. Sungguh kami menyadari bahwa kami tidak akan mampu untuk melakukan firman Tuhan ini tanpa pertolongan dari Tuhan sendiri. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami selalu berdoa untuk orang tua, saudara, anak-anak, bahkan cucu-cucu yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun juga dalam proses pemulihan di rumah. Tuhan, kami mohon jamahan-Mu mengaruniakan kekuatan iman untuk senantiasa memandang kepada-Mu sang sumber kesembuhan, sang sumber pertolongan satu-satunya buat kami. Berkatilah ya Tuhan akan para medis, dokter dan perawat yang Tuhan pakai untuk merawat setiap anak-anak Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, bahkan sesama kami ya Tuhan. Ada begitu banyak yang saat ini terpapar pandemi COVID-19. Kami terus berseru kepada-Mu, kami memohon Tuhan, Engkau memulihkan dunia ini, bahkan juga bangsa kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami berdoa untuk proses sosialisasi daripada vaksin COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Tuhan menjamah dengan kuasa sehingga vaksin ini boleh bermanfaat bagi kehidupan kami dan juga sesama kami ya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pimpin kami senantiasa, karuniakan kami selalu hati yang rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam sepanjang hari kehidupan yang Tuhan masih karuniakan bagi kami. Ya Tuhan, inilah doa kami, inilah seru sembahyang kami. Kiranya sempurnakan semua itu di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah menikmati persekutuan yang indah sebagai saudara-saudara seiman. Kita percaya bahwa pujian yang kita nyanyikan serta firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan akan selalu diberkati Tuhan dan menjadi
berkat bagi kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Sampai berjumpa di Sehati di Dalam Doa pada hari-hari yang selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.